Halo, selamat malam. Ada Pak Iwan di ujung telepon. Selamat malam Pak Iwan. Malam. Iya, Pak Iwan ini dari Aceh ya Pak ya? Iya betul. Iya, ingin pilih berita mengenai apa Pak Iwan? Nomor 3, Pak. Nomor 3, kita saksikan sama-sama. Terlibat hukum sebaiknya mundur saja. Mahfud MD meminta agar para pejabat atau tokoh yang diduga terlibat dalam persoalan hukum sebaiknya mempertimbangkan untuk mundur, sebab hanya akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Menurut Mahfud, pejabat atau tokoh yang sudah diminta mundur oleh masyarakat perlu mempertimbangkan diri untuk mundur, terlebih lagi jika keberadaannya mengganggu pemerintahan dan menjadi sorotan publik. Namun meski begitu, Mahfud menilai bahwa tidak selamanya pejabat mundur itu bagus, sebab ada yang mundur karena memang menghindari tanggung jawab. Yang benar adalah mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masalah yang dipikulnya, sehingga dengan mundur akan mempermudah proses dan tidak membebani pemerintah. Memang mengganggu kinerja pemerintahan dan oleh masyarakat sudah dianggap bermasalah. Menurut saya memang permintaan mundur dari masyarakat itu perlu dipertimbangkan. Kalau diminta mundur sebagai bentuk tanggung jawab itu bagus, karena ada budaya mundur itu mundur karena takut. Tapi kalau mundur karena merasa tanggung jawab demi kebaikan, seperti misalnya yang dilakukan oleh Andi Malarangin, itu bagus. Tapi kalau mundur mungkin yang dilakukan oleh Hakim Yamani, waktu itu segera menyatakan mundur agar kasusnya tidak terungkap. Pak Iwan, silakan menanggapi. Ya, Mbak, kalau menurut saya di sini ya kalau memang mundur secara otomatis kan untuk mempermudah proses hukumnya itu sih sangat wajar saja agar di pihak hukumnya pun dengan mudah memeriksa seperti kasus Andi Malarangin seperti itu mungkin, Mbak. Ya, tapi ada dua dugaan kan, mundur karena pertanggungjawaban, begitu karena memang merasa bertanggung jawab begitu, dan yang kedua malah justru ingin lepas dari tanggung jawab. Karena kan di sini semua orang kan menjadi tersangka seperti Andi Malarangin. Mungkin ada yang lain juga mundur karena takut atau sebagaimana lah mestinya kan. Ya, kita melihat di sini ya dua-duanya itu bagus sih sebenarnya. Karena dia merasa udah bersalah ya memundurkan diri itu justru lebih bagus lagi karena proses hukumnya untuk dia ya. Tapi yang mundur ini belum tentu ia merasa sudah bersalah loh Pak. Apalagi juga proses hukum belum menentukan ia memang bersalah. Iya betul, tapi kan di sini kan udah menunjukkan bahwa dia ini sebagai tersangka. Jadi kan setiap orang ditetapkan sebagai tersangka kan ada unsur-unsurnya terlebih dahulu. Jadi kalau memang Anda dia tidak sepakat ada dengan apa yang unsur-unsur, disebutkan Mahfud MD tadi, mengatakan bahwa sebaiknya mundur saja begitu ya, biarkan proses hukum berjalan tanpa harus membebani jabatan yang diembannya. betul Mbak, betul. Oke, baiklah Pak Iwan, terima kasih. Ke penelpon berikutnya ada Pak Idris di Makassar. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam. Silakan Pak, langsung menanggapi pilihan berita nomor 3. Ya, menurut saya langkah mundur seorang pejabat jika terjerat kasus hukum ya merupakan sikap yang menjunjung tinggi rasa malu, Mbak. Dan bisa dikatakan tahu diri dan bertanggung jawab. Banyak ya pejabat yang terjerat kasus hukum bahkan ditengarai terlibat korupsi tidak mau mundur, Mbak, karena mungkin saja bersembunyi atau berlindung di balik jabatan dan hak prerogatif presiden. Atau mungkin juga karena khawatir posisi tawarnya akan lemah kalau kemudian ia sudah mundur ya. Begini satu lagi, Mbak, kita harus berkaca kepada pejabat-pejabat di luar negeri sana. Kita tahu ada Christian Wulff yang merupakan presiden Jerman, ada Omar Chahede, wapres Peru, dan Tetsu Tanaka, menteri kehakiman Jepang, yang mundur dari jabatannya karena terjerat kasus hukum. Jadi menurut saya itu mundur karena kasus hukum saja tidak cukup. Kalau tidak bisa bekerja untuk mengemban amanah rakyat, mundur adalah jalan terakhir. Oke, baiklah. Terima kasih Pak. Selamat malam. Masih adakah penelpon lagi untuk pilihan berita nomor 3? Ada Ibu Elvira tampaknya. Halo, selamat malam Ibu. Halo, selamat malam Bu Elvira. Iya, cukup lama ya Bu ya tidak menelpon suara Anda. Baik, alhamdulillah. Jumpa lagi kita Mbak Pesi. Iya. Kemarin di gedung MPR. Iya, baik. Silakan Bu Elvira langsung menanggapi. Mengenai mundurnya para pejabat kita, ya, mundur mau nggak mundur, yang penting kita membutuhkan sosok pemimpin yang bisa memberikan contoh teladan yang baik. Nah, kemudian masyarakat butuh sosok pemimpin yang senantiasa berkaca kepada figur
para pendahulu bangsa kita. Tapi kalau kemudian dia diduga terlibat kasus, ditetapkan sebagai tersangka, Anda sepakat tidak sebaiknya mundur saja atau menunggu keputusan hukum yang final dan mengikat? Lah. Karena sebaiknya kan mundur ini saja. Karena apa, Bu? Melanggar 4 pilar kebangsaan. Ini perlu kita gaungkan kembali. Karakter budaya bangsa kita itu ya mesti yang harus senantiasa memiliki karakter yang memiliki nilai-nilai luhur seperti apa yang sudah dicontohkan para pendahulu bangsa kita, Mbak. Oke, baiklah kalau begitu. Ibu Elvira ini adalah seorang guru yang baru mendapat penataran kembali mengenai 4 pilar. Begitu.